Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGSD UNY 2020 akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa anak. Kami dari kelas A kelompok 8 yang terdiri dari Ardiani Putri, Cindy Rahmawati, Lintang Cahyaning Tias, M. Alvin Ulyafiddin, dan Kurota Ayun. Berikut ini ada 3 hal yang kami akan sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, prinsip pengembangan bahasa untuk anak, kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara, ketiga, perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Yang pertama, yaitu prinsip pengembangan bahasa untuk anak. Prinsip pengembangan bahasa anak. 1. Sesuaikan dengan tema kegiatan dan lingkungan terdekat. 2. Pembelajaran harus berorientasi pada kemampuan yang hendak dicapai sesuai dengan kehendak anak. 3. Tumbuhkan kebebasan dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan dikaitkan dengan spontanitas. 4. Diberikan alternatif pikiran dalam mengungkapkan isi hatinya. 5. Komunikasi antara guru dan anak harus akrab serta menyenangkan. 6. Guru menguasai pengembangan bahasa. 7. Guru harus bersikap normatif, model, dan menggunakan contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar. 8. Bahan pembelajaran membantu pengembangan kemampuan dasar anak. 9. Tidak menggunakan huruf satu-satu secara formal. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara yaitu ada kondisi dan kemampuan motorik, kesehatan umum, kecerdasan, sikap lingkungan, sosial ekonomi, jenis kelamin, kedewibahasaan, dan neurologis. Kondisi dan kemampuan motorik, yaitu konsep bahasa pada anak yang kondisi fisiknya normal, tentunya berbeda dengan anak yang mempunyai kondisi fisik terganggu. Anak yang mempunyai kondisi fisik normal akan mempunyai konsep bahasa yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan anak yang kondisi fisiknya terganggu. Kesehatan umum. Menurut Hungu tahun 2007, apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak cenderung akan mengalami kesulitan dalam perkembangan bahasa. Oleh karena itu, kesehatan umum yang baik dapat menunjang perkembangan anak, termasuk di dalamnya perkembangan bahasa dan bicara. Tarmansyah 1996. Kecerdasan. Menurut Harlow 1995, menyatakan anak dengan kecerdasan tinggi dalam belajar berbicara lebih cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih baik dibandingkan anak yang tingkat kecerdasannya rendah. Sikap lingkungan. Keluarga adalah lingkungan terdekat anak dengan intensitas interaksi paling banyak. Untuk itulah, keluarga adalah tempat utama dalam memfasilitasi perkembangan bahasa. Lingkungan lain yang berpengaruh adalah lingkungan bermain tetangga maupun sekolah. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi seseorang memberikan dampak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan berbahasa dan berbicara. Orang tua dari keluarga menengah ke atas diperkirakan memiliki taraf pendidikan yang cukup untuk dapat memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Mereka dapat menyediakan berbagai alat bantu seperti buku, alat tulis, dan gizi terbaik untuk mengembangkan bahasa. Hal ini menyebabkan anak memiliki kosakata yang lebih banyak. Jenis kelamin. Tarmansyah 1995 menguraikan dalam bukunya
bahwa perkembangan bahasa pada anak perempuan relatif lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa remaja putri banyak memiliki kemampuan superior dalam verbal performance, sedangkan pada anak laki-laki terdapat masalah keterlambatan bicara atau gangguan berbicara, salah satunya adalah gagap. Faktor nomor 7 adalah kedwibahasaan. Ada anggapan bahwa anak usia dini dapat belajar bahasa yang berbeda sekaligus. Namun, jika dalam penggunaannya bersamaan dan bahasa yang dipergunakan berbeda saat anak belum genap 2 tahun atau saat perkembangan bahasa ibu belum mantap, hal ini akan menyebabkan anak mengalami kesulitan pada pengucapan kata atau pronunciation dan penguasaan kata. Papalia 2009. Faktor nomor 8 adalah neurologis. Sistem syaraf yang dapat dibagi menjadi 2 susunan ini, yaitu susunan syaraf pusat dan syaraf perifer, berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan seseorang dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian, jika anak tidak respek terhadap sesuatu, berarti dia tidak akan melakukan sesuatu pula. Ini berarti perkembangan bahasa dan bicara anak tidak mengalami perkembangan sebagaimana semestinya. Perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Alasan kuat anak-anak bicara. Sesuai yang dikemukakan oleh Sri Rumini dan Siti Sundari 2004-43. 1. Sebagai sarana bersosialisasi. Kalau mereka tidak dapat berbicara, tidak dapat diterima sebagai anggota kelompok. 2. Sebagai sarana kemandirian agar orang tua mengerti kemauan anak. Profil perkembangan bicara dan bahasa anak. Sesuai penjelasan K. Allen dan Lynn R. Marotz, dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, usia 6 tahun, usia 7 tahun, usia 8 tahun, usia 9-10 tahun, dan terakhir usia 11-12 tahun. Usia 6 tahun. Pada usia ini, anak berbicara tanpa henti, bisa digambarkan seperti pengoceh. Lalu, anak bercakap-cakap seperti orang dewasa dengan banyak bertanya. Kemudian, ia mempelajari 5-10 kata setiap hari. Kosa katanya terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata. Anak juga menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata, dan struktur kalimat yang tepat. Lalu, pada usia 6 tahun, ia senang dibacakan cerita dan mengarang cerita. Anak senang menceritakan lelucon dan teka-teki. Biasanya, humornya jauh dari halus. Kemudian, anak berbicara sendiri sambil menentukan memecahkan masalah sederhana. Walau logikanya mungkin tidak jelas bagi orang dewasa. Anak menirukan ucapan populer dan kata-kata kotor, menganggap ucapan-ucapan jorok sangat lucu. Terakhir, anak mampu belajar lebih dari 1 bahasa, melakukannya dengan spontan dalam keluarga dwibahasa atau multibahasa. Usia 7 tahun. 1. Senang bercerita, suka menulis cerita pendek, menceritakan dongeng khayalan. 2. Senang menulis pesan dan catatan singkat untuk temannya. 3. Menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan. 4. Membesar-besarkan kejadian adalah hal yang wajar. Contoh, aku makan 10 hotdog pada waktu piknik. Yang kelima, mengkritik hasil karyanya sendiri. Contohnya, gambarku nggak benar, itu gambarnya lebih bagus dari gambarku.
Yang keenam, menjelaskan kejadian sesuai dengan kemampuan atau kebutuhannya. Contohnya, hari ini tidak hujan karena saya akan pergi piknik. Yang ketujuh, menggambarkan pengalaman secara rinci. Contohnya, pertama, kami memarkir mobil, lalu kami berjalan mendaki jalanan kecil yang jauh. Setelah itu kami duduk di atas pohon yang rubuh di dekat danau dan makan. Yang kedelapan, memahami dan menjalankan perintah dalam beberapa tahap sampai 5 tahap pada saat pertama kali disampaikan. Yang kesembilan, menjadi semakin tepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa, semakin banyak menggunakan kata sifat deskriptif dan kata keterangan. Usia 8 tahun. Yang pertama, senang menceritakan lelucon dan teka-teki. Yang kedua, membaca dengan mudah dan memahaminya. Yang ketiga, berminat mempelajari kode kata rahasia dan menggunakan bahasa kode. Yang keempat, memahami dan mengikuti aturan tata kalimat dalam percakapan dan bentuk tertulis. Yang kelima, menulis surat atau mengirim pesan kepada teman, termasuk deskripsi yang imajinatif dan mendetail. Yang keenam, mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap sampai 5 tahap. Mungkin minta diulang karena tidak mendengar seluruhnya. Yang ketujuh, menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang lain, mengulang-ulang ucapan populer dan kata umpatan. Yang kedelapan, bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar, mampu berpikir dan berbicara mengenai masa lampau dan masa depan. Usia 9-10 tahun. Mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Yang kedua, memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti ganda, panjang tangan, mengadu domba. Yang keempat, menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya. Contohnya, manis, keren. Yang kelima, menganggap perumpamaan yang tidak masuk akal atau permainan kata dalam lelucon dan teka-teki sebagai sesuatu yang lucu. Yang keenam, senang berbicara, seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas, kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. Usia 10-12 tahun. Yang pertama, sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks. Yang ketiga, menjadi pendengar yang suka berpikir. Yang keempat, senang berbicara dan berargumentasi, sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkan. Yang kelima, semakin menguasai kosakata yang kompleks. Yang keenam, mengerti bahwa kalimat dapat memiliki arti yang tersirat. Yang ketujuh, memahami konsep ironi dan sarkasme. Yang kedelapan, menguasai beberapa gaya bahasa, bisa berubah-ubah berdasarkan situasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.